Dari 9 kabupaten bertanding, cuma satu-satunya pemain saya sendiri yang dipilih masuk ke Persipura senior. Wow. Di kesempatan ini saya boleh katakan, orang bisa bilang bahwa Salosa itu bagus, menurut saya bagus, karena saya yang melatih dia. Udah Jepang belum pernah menang gitu ya? Ya. Kalau Jepang dulu kita masih bisa menang, tapi sekarang udah tidak bisa. Kalau Korea dari dulu tidak pernah. Bisa cerita Om, mendapatkan emas itu gimana tuh? Karena ini satu-satunya dan udah nggak pernah lagi kita dapat emas. Langsung Pak Presiden panggil. Pak Ruli ada? Panggil presiden. Panggil, langsung saya lari. Wah. Saya kira di depan, tidak, Pak Ruli di samping saya. Jadi selama Pak Presiden pidato, saya di samping itu sampai selesai. Ya, sepak bola wanita itu dia punya prospek ke depannya. Iya. Banyak pemain-pemain kita yang bagus. Cuma selama kompetisi belum ada, ini yang jadi masalah. Prestasi tidak bisa diraih tanpa kegigihan dan kerja keras. Bersama saya, Ruli Nere, hanya di Lensor Podcast. Welcome back to Lensor Podcast bareng aku saya Sarika dan juga Aziz Arya, tentunya di podcast yang mana selalu menyajikan info ataupun kisah inspiratif dari olahraga Indonesia dan juga sisi menarik lainnya. karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Hari ini kita udah couple nih warnanya. Oh iya, biru, benar. ya. Biru dan putih Semoga ya, hari ini kebalikan. kita bisa tetap lebih- bersemangat dan lebih dapat Pastinya chemistry-nya. dong, kalau ngomongin semangat kita harus Betul. semangat selalu karena hari ini kita didatangi oleh seorang legenda tim nasional Indonesia. Legend, Legenda sepak seorang bola legend. Indonesia dan beliau ini asli dari Papua. Waduh, dan ini juga seorang gelandang tengah terbaik Indonesia di tahun 80-an ya. Dan Waduh. asalnya itu dari Indonesia Timur, Papua. Jadi kita akan ucapkan selamat datang kepada Coach Ruli Nere. di Lensor Podcast. Halo, apa kabar? Halo Ruli, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik ya, tetap sehat ya. Ada sehat dalam sekarang ya. Ya Om, ini memang kita masih di suasana duka juga Om ya. Sebelum kita memulai perbincangan kita, mungkin kita mengucapkan juga turut berbela sungkawa ya Om ya. Dari Atas tragedi. kejadian tragedi di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter ya Om ya. Baik dari pihak kepolisian dan juga supporter. Sekali lagi kita mengucapkan turut berbela berduka. sungkawa. Semoga kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir Om ya di sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Ini kalau menurut Om Ruli sendiri nih, kalau kejadian seperti ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab gitu loh? Dari sudut pandang Om Ruli sendiri. Ya kalau kita bilang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab lah. Karena ini adalah sepak bola. Yang bermain ini kan pemain-pemain, tapi yang nonton kan banyak orang. Betul. Jadi buat saya ini adalah suatu Bulan ya Om. tragedi, ya. Karena orang begitu datang untuk menonton, tapi mereka pulang dengan kesedihan. Ini yang harus menjadi momentum untuk sepak bola kita ke depannya. Bisa bangkit lagi untuk menjadi satu untuk sepak bola kita. Ya. Amin. Amin. Oke, Om, bicara tragedi ini, kalau Om sendiri sebenarnya pernah nggak sih merasakan ketika bertanding dulu mungkin ya, setelah pertandingan seperti itu kejadiannya gitu, pernah nggak? Saya belum pernah merasakan begini. Walaupun pernah kita bermain di Stadion Senayan yang dinonton 110.000 penonton, tidak pernah begitu kejadian. Pernah zaman kita bermain tuh sering berantem tuh antar pemain. Iya. Oh, justru antar pemain. Antar pemain. Tidak antar supporter. Supporter, oke. Tapi masuki tahun-tahun 2000-an ya. 2000-an udah berpindah antara supporter dan supporter. Dan yang secara secara sakit gitu. Sakit ya? Sakit karena antara saudara sendiri. Betul, betul. Nah, antar saudara sendiri antar satu daerah. Ya. Nah, ini yang menjadi
harus jadi perhatian semua untuk supporter-supporter kita. Ya kita bicara zaman dulu berantem itu kan pemain sama pemain, kemudian supporter sama supporter, dan sekarang udah kelihatan udah supporter kepada aparat dan juga kepada penonton yang menonton juga, yang melibatkan semua. Jadi udah tidak rasa nyaman udah tidak ada lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan keadaan ini bisa menjadi momentum yang baik untuk introspeksi semua. Perdamaian ya, perdamaian buat para supporter ya. Tapi kan ini dia Om, dari dulu mungkin ya sepak bola Indonesia ya kita kan menggaungkan kalau di stadion tuh aman, nyaman gitu kan. Ya sementara setelah tahun 2000-an ke sini sudah mulai banyak ya yang datang dengan anak, dengan istri gitu kan, udah mulai aman lah. Tapi dengan kejadian ini kan pasti membuat trauma semua orang. Kalau Om sendiri melihatnya gimana? Untuk membalikan ini susah nggak Om? Ya saya kira memerlukan waktu yang lama. Karena kita lihat banyak anak-anak yang datang nonton itu mereka tidak mengerti bola, ikut-ikutan. Ini yang jadi masalah. Kalau mereka senang bola, menyenangi sepak bola, mereka datang nonton, itu akan lihat pertandingan itu menang, seri atau kalah, itu aja. Tapi ini akan datang ini kan maunya menang. Ini yang harus ada sosialisasi lagi untuk semua penonton. Ini yang saya kira. Itu yang Om lihat ya. Tapi kalau Om kemarin sempat lihat beritanya tuh malam harinya pas atau pagi Om? Saya dapat berita itu pagi hari. Pagi hari. Karena malam nonton yang luar, sepak bola luar, dan pagi hari baru saya tahu beritanya. Kaget dong Om yang lihat itu ya? Sangat kaget sebagai sekali. legenda kan maksudnya yang istilahnya ya yang membawa nama sepak bola Indonesia dari nol tadinya orang nggak banyak yang melihat, akhirnya sekarang banyak yang melihat kan Om ya, perhatian. Ya, sangat kaget sekali, dan bukan saya aja tapi saya kira Indonesia dan seluruh dunia pun semua sangat berduka. Sangat berduka ya. Kalau menurut Om sendiri ini untuk dampak terburuknya untuk Indonesia apa nih Om yang kira-kira akan langsung terlihat gitu, apalagi karena kita sempat ditunjuk juga FIFA bakal ini ya menjadi Piala Dunia. Iya, tuan rumah Piala Dunia gitu, U20 tahun 2023 gitu. Apa sih yang dibatalin kan Om? Iya, yang paling kelihatan tuh apa ya dampaknya kalau menurut Om sendiri? Ya, kita terima kasih juga pemerintah langsung tanggap, jangan ini cepat. Langsung presiden pun langsung turun tangan dan sudah membentuk tim tim mencari fakta ya. Ya, langsung ke Malang, dan kita tunggu aja karena hasil dari sana itu yang akan bisa membantu terutama kepada FIFA, karena sepak bola kita tahu semua kita ini di bawah FIFA. Jadi satu-satu jalan ya kita mengharapkan FIFA yang nanti mudah-mudahan tidak mengambil keputusan yang sangat merugikan kita semua. Ya. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan hasilnya itu bisa memuaskan kita semuanya. Oh memang yang Om ketahui sendiri sistem keamanan dari sepak bola itu berbedakah dengan sistem keamanan dengan pengamanan yang demo atau yang lain gitu Om, kalau Om tahu gitu? Ya saya tidak ikut langsung ke sana, tapi selama saya main berkarir ya betul. Itu biasanya kan keamanan itu kan menjaga. Ya. Walaupun kita sebagai pemain pulang paling sampai pernah di Pelita Jaya waktu main lawan Persib, kita pulang masuk di Panser. Ya. Oke. Tank. Itu aman. Itu tidak ada terjadi kejadian apa karena keamanan bagus. Bagus ya. Tapi kalau seperti di Malang ini udah di luar sekali. Seperti panpelnya ini yang mungkin tidak ada koordinasi. Itu menurut saya. Iya. Ya, ini kan cukup banyak ya Om ya, supporter yang meninggal ya Om ya. Ini kejadian ini bahkan menjadi nomor 2 di dunia Om ya. Ini sangat ya citra Indonesia yang saat ini sedang bagus-bagusnya timnas kita kan Om ya, sangat menyayangkan sekali ya. Kalau saya kira sangat menyayangkan sekali. Tapi mudah-mudahan ini ada tim seleksi sana, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan nanti ambil keputusan juga yang baik. Karena biar bagaimanapun sepak bola kita kan sudah mulai mulai bangkit. Timnas kita apalagi terus. Kita nanti jadi tuan rumah Piala Dunia.
kita Jadi Piala mudah-mudahan itu hal yang positif nantinya. Betul, betul. Amin, amin. Kita berdoa untuk ke Amin. depannya ya dunia persepak bola akan semakin jauh lebih baik. Kita sekarang mau ngobrolin soal perkembangan karir. Masa lalu dong, ini Iya, masa lalu. Om Ruli gitu Ngomongin dari masa lalu juga. awalnya. Ya, Jadi kan kita sudah melihat peristiwa yang memilukan gitu Ya, kan. betul. Dan tapi kita juga tidak bisa juga melupakan peristiwa yang membahagiakan. Awal karir dari pesepak bola seperti apa untuk membangun kembali rasa kepercayaan kita dan rasa bahagia kita di dunia pesepak bola. Karena ternyata legenda kita tuh berprestasi sekali Betul, tuh. betul sekali. Om Ruli ini banyak loh prestasinya di sepak bola Indonesia yang membawa nama Indonesia juga di kancah luar negeri. Wah, ini Luar kita akan biasa ceritain. Ya, masih ingat kan nomor rekening saya, Om? Oke, Om Ruli dari umur berapa nih suka main bola? Ya, saya berasal dari Papua. Saya lahir di Jayapura. Ada kampung kecil namanya Kampung Harapan. Nah, Oke. Di Kampung Harapan itu sekarang berdiri stadionnya paling bagus, Stadion Lukas NMB. Oke. Pas di depan rumah saya. Depan rumah ya? Wah, Depan enak rumah tuh. saya, jalan paling 100 meter, 200 meter rumah saya. Saya main dari kampung, umur 13 tahun begitu saya udah menonjol, saya main sama yang besar-besar. Kemudian saya masuk SMA, saya udah di Jayapura, Oke. ikut Persipura Junior. Iya. Dari Persipura Junior saya main, itu kita ada Irian Jaya, sekarang Papua Irian Jaya, dulu ada 9 kabupaten. Dari 9 kabupaten bertanding, cuma satu-satunya pemain saya sendiri yang dipilih masuk ke Persipura Senior. Jadi berarti saya, Tepuk tangan dulu. jadi saya dari SMP masuk ke SMA, berarti saya udah tinggalin rumah orang tua. Saya tinggal di kota, Jayapura. Sendiri ya merantau ya, Mas? Saya di asrama, Ya. tapi asrama itu asrama sekolah. Saya ikut Persipura, dari Persipura saya masuk tim senior. Hah? Saya ikut tahun 77, ikut tahun 77. Belum lah, 70. Dari tahun 76 saya Persipura Junior. Saya ditunjuk sebagai kapten. Terus tahun 77 saya di tim senior. Saya masuk di tim inti juga. Ya. Saya ikut PON tahun 77 di Jakarta. Oke. Kita Papua ketemu DKI di final, kalah 4-2. Itu dapat perak. Kemudian tahun 78 saya masih ikut Persipura, kita masih dari kampung ke kampung. Jadi main di Cirebon, ya main di Cirebon, di kota-kota itu. Belum di 6 besar. 6 besar itu Persija, PSM, Persibaya, PSMS, sama Persiraja tidak salah. Itu udah 6 besar. Jadi Persipura itu masih di 12 besar. Oke. Karena saya main pertama kali tahun 77 di Jakarta, klub-klub di Jakarta sudah lihat saya. Akhirnya saya ditarik. Saya masuk di Warna Agung. Oke. Warna Agung ini semi profesional. Ya. Saya masuk situ, saya dikontrak 1,2 juta zaman itu. Jadi gaji saya 100.000. 100? 1,2 Tapi di tahun itu gede. tahunnya. Iya. Yes. Dulu tahun 70-an ya, Om ya? Ya, tahun 78. 78 1,2 itu mungkin setara dengan ya ratusan juga Ya ya. banyak juga itu. Sekolah ditanggung semua. Akhirnya saya lulus di sini. Tapi sebenarnya saya ikut Persija dulu. Oke. Ikut Persija, kita masih zaman Perserikatan. Ya. Ikut Persija, juara Perserikatan, saya masih Persija, saya Anjas Asmara, Andi Lala almarhum, Ya. Sofyan Hadi, Ben Hadi almarhum juga. Dede Soleman, itu saya sama-sama mereka. ya. Kita juara. Oke. Kemudian bentuknya Galatama semi profesional, saya di Warna Agung. Warna Agung mulai kompetisi pertama juaranya Warna Agung. Oke. Banyak juga prestasi. Ya, jadi saya udah Persija juara, Warna Agung juara juga kan. Kemudian saya ikut tim nasional juga. Tim nasional saya ikut SEA Games tahun 79. Itu kita masuk final, tapi kalah. Kalah. Setelahnya baru di Jakarta tahun 79. 81, 83 juga saya ikut, 87 akhirnya kita juara. Juara, betul. 89 juga saya ikut, tapi juara 3. Jadi emas sekali, perak 2 kali, mungkin perunggu 2. Itu di timnya, itu di SEA Games. Dari tahun ke tahun ya. Prestasinya banyak. Kalau di klub
Warna Agung saya juara, saya pindah ke Tunasinti. Kemudian di Yanita Utama juara. Kemudian Kramayuda. Oh, pernah Kramayuda juga. Kramayuda juara juga 3 kali juara. 2 kali juara, kemudian saya masuk ke Pelita Jaya. Karena diminta sama waktu itu Pak Nirwan Bakri, saya masuk ke Pelita Jaya. Pelita Jaya juara 3 kali. Wow. Jadi saya juara mungkin banyak juga juara. Banyak juga ya. banyak Ternyata juga. banyak di rumah mungkin medalinya udah banyak banget ya. Dan Koleksi termasuk medalinya. juga pra Piala Dunia ikut di tim nasional. Oh, Tahun oke. 85 kita juara subgrup. Cuma 1 langkah lagi kita kalah sama Korea Selatan, akhirnya Korea Selatan yang lolos. Lolos ya, sayang banget ya. Aduh. Terakhir ikut pertandingan tahun berapa tuh? Saya tahun 90. Tahun 90 sudah. Pertandingan resmi tuh Om ya, 90. Ya. Oke. Saya ikut pra Piala Dunia 81, 83, 81, 85, 89. Ya. 90. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia mungkin saya 3 kali ikut Piala Dunia. Bener sih, bener. Ya. Tapi tahun 90 akhirnya gantung sepatu atau Ya, terakhir kan di tahun 90. 90 gantung sepatu. Apa yang membuat akhirnya memutuskan gantung sepatu? Ya, saya harus lebih fokus ke klub. Karena saya terakhir di Pelita Jaya, akhirnya saya fokus di klub. Main di klub sampai umur 40 tahun, saya masih main. Dari 40, 57, 40 tahun 97 saya terakhir. 97? Jadi, saya merangkap pelatih sama merangkap pemain. Jadi saya bisa main sama Mario Kempes, main di Oh, Pelita iya. Jaya. Ada Mabuang Kesak, Mabuang Roger Mila, Pemain-pemain top dunia dulu. pemain Iya. ikut Piala Dunia. Wow, Itu luar 97 biasa. saya baru umur 1 tahun ya. Ya jadi emang sudah Eranya jauh. iya, Aurelio Era udah papa selesai. kamu. Saya baru lahir. Baru lahir. Gitu. Tapi Om Ruli itu sekarang masih aktif main bola terus. Masih ya? aktif ya. Iya, Terakhir kan semua. Aurelio juga kayak membantu Di Papua. bukan sih. Yang mana? Clara Bio. Oh, Bio. Clara Bio. Clara Bio. Jadi tadi cerita, saya main bola dari kampung, Iya. terus ke kota, dari ke kota baru ke ibu kota, Iya. baru saya jadi pemain nasional. Nasional. Jadi semua melalui proses. Proses ya, Ya. dari bawah ya. Dari bawah. kampung. Nah, ini yang kita pengen tahu sebenarnya cerita di kampungnya gimana Om dulu Om? Ya, Cerita di dulu- kampungnya mainnya nggak pakai sepatu kah? Mainnya di kebun atau gimana Om cerita dulu? Kita kalau kecil tidak pakai sepatu, Oh, Iya. oke. dan pasti bolanya itu kan bola tenis. Tenis? Kalau direndam di minyak kan dia Ngembang? Oh, terkupas kulitnya kan jadi isinya kan jadi tidak ada kulit itu Ya, kan ya, jadi ya, main ya, itu. Oh itu dulu. Kalau tidak anyam anyam Rotan? dari kelapa. Oh, kelapa. Jadi kelapa bikin jadi bola. Oh bisa gitu? Bisa. Oh awal mulanya gitu? Ya, bolanya? kita Tradisional ya. ya tradisional kita di sana. Kalau sana suka main, kita suka lewatin orang, namanya suka goreng-goreng gitu. Goreng-goreng. Ya, kalau ke siapa bisa goreng orang banyak itu jago. Jago. Oh waktu itu berarti jago goreng? Itu suka goreng memang. Oke, goreng tempe apa tahu Om? Hah? Goreng tempe apa Goreng tahu? ayam sih. Iya, berarti dulu Yang bisa lewatin orang di sana bilang jago, Jago. goreng, Ya. jago lewatin orang gitu. Dulu Om Itu paling jadi- jago ya? Ya, itu jadi mungkin karena saya main bola orang senang lihat saya, mungkin karena saya suka goreng-goreng. goreng-goreng. Iya, iya, iya. Iya. Oh, luar biasa. Tapi faktanya dulu Om Ruli ini main sebagai back ya atau Dulunya? stop. Saya Sempat pertama jadi kali back, saya jadi stopper. Iya, stopper stopper kan? Stopper dulu, itu di Persipura, saya merangkap kapten junior. Kenapa berubah akhirnya? Tidak pelatih yang mungkin lebih tahu waktu itu ada pelatih Samsi, Pak Samsi almarhum. Main saya di gelandang karena saya orangnya pekerja. Ya. Nah, akhirnya saya main di gelandang. Oke, itu gara-garanya berarti ya, diubah oleh pelatih ya berarti Om? Ya, Tapi Tapi akhirnya nyaman. nyaman ya. Kan dari stopper tiba-tiba pindah ke gelandang gitu kan. Ada rasa kayak aduh kok lebih pindahin sih udah nyaman di situ. Ngerasa kayak gitu nggak seperti? saya lebih senang main di gelandang karena di gelandang ini kan saya bisa jadi pemain depan, saya bisa pemain belakang, saya bisa kemana aja. Oh iya betul. Nah, terus sebagai gelandang ini kan orang yang harus kerja keras dan harus mengambil keputusan. Karena di bola itu kan kita penting sekali mengambil keputusan. Kapan mengoper bola, ya kapan shooting, kapan crossing. Gitu. Ya, harus punya visi bermain bola yang bagus. Om, ini kan tadi Om cerita sedikit ya tentang di kampung halamannya. Katanya dulu rumahnya sekarang udah jadi stadion besar depannya. Di depan Itu dulunya apa itu Om sebenarnya Om? Tempat main main bola emang atau gimana? emang tanah kosong. Itu dari zaman Belanda dulu, itu tempat peternakan. Oh, jadi tanah Nah, peternakan. sana ya? kan dari bahasa Belanda ada boswezen, itu pertanian.
Landbau, itu tempat tanah itu. Jadi ini tempat sapi-sapi gitu main situ. Oh. Sekarang jadi stadion besar. Sekarang jadi stadion. Lukas Bangga dong NMB. akhirnya. Ya, bangga. Karena saya bangga karena pembukaan PON, Ya. saya juga ditunjuk sebagai membawa api obor, dan saya juga termasuk yang bawa atlet-atlet Papua dari 8 orang yang ditunjuk sebagai pembawa bendera. Wow. Di pembukaan. Biasa, bro. Luar biasa Prestasi. ya. Walaupun udah pensiun, tapi tetap berprestasi. Tetap dong, tetap Iya. berprestasi. Tapi masih ingat nggak sih yang pas dulu pas masih main kecil, pas main di waktu klub. kecil itu kan, kira-kira teman-teman yang dulu main bola itu udah kemana aja? Masih temenan nggak? Sampai sekarang tetap. Masih. Ada yang main bola juga ujung-ujungnya. Sampai sekarang karena main bola ya mereka di sana main bola juga tetap. Main bola Karena juga. hidupnya di bola. Iya. Dan akhirnya kita kemana-mana masih ketemu terus karena dengan bola. Karena mungkin kalau saya pegawai mungkin tidak akan bertemu karena Iya, betul. itu beda. Karena saya di bola terus sampai sekarang. Akhirnya ketemu Jadi ya? masih ketemu bola terus. Oh. Dari Sekarang kampung tuh banyak ya berarti? tinggalnya di situ berarti ya? Apa? Yang teman-temannya tadi masih di Renjaya atau udah di Jakarta? Di Papua. Di Papua. Di Papua ya. Apa tadi sis? Dari angkatan di kampung itu banyak yang jadi pemain bola sampai sekarang. Ya, kalau di Papua zaman dulu orang suka main bola nomor satu, baru Brazil ada Indonesia, tinju juga, atau kerja atletik, Iya. ya kan? Tapi kebanyakan main bola. Main bola kebanyakannya. Tapi ya main bolanya sampai ya paling sampai di Persipura aja. Saya tim nasional tidak. Oke. Oke, tim nasional hanya Om Ruli nih berarti. Susah. Luar biasa Om Ruli. Susah loh untuk Susah untuk loh. timnas ya. Gimana Om perasaannya ketika iya dari satu Papua ini cuma Om doang menjadi masuk timnas gitu? Ya, saya mungkin rasa bangga juga. Saya orang Papua mungkin paling lama main di tim nasional. Betul, betul. Dan saya main di tim nasional itu sendiri. Kalau sekarang mungkin ada 2, 3, saya Ya. sendiri. Betul. Saya mulai dari tahun 78 sampai hampir tahun 90 saya di tim nasional. Dan mungkin saya bangga juga saya main tidak pernah cadangan. Wih. Oh, tidak Ya. itu Nggak pernah cadangan. nggak pernah Ya. cadangan ya? Hebat ya. Itu gimana caranya tuh? Kerja keras dong pastinya. Tipsnya mungkin ada mitra olahraga juga bercita-cita nih untuk menjadi pemain bola. Kenapa bisa selalu menjadi pemain utama gitu? Ya karena harus kerja keras, Ya. terus harus menikmati dengan sepak bola itu. Terus saya kalau main bola juga bisa buat orang senang gitu. Ya, betul. Itu. Itu rahasianya Om ya. Ya. Om, kita bicara sedikit tentang talenta Papua ya. Papua itu kan kita lihat banyak sekali talentanya. Setelah Om Ruli Nere lahir Edo Repok Dalam, kemudian Jacobo dan lain-lain kan muncul banyak ya. Banyak sekali pemain-pemain bahkan Boa Salosa. Dan ini yang saya selalu lihat kebanyakan pemain Papua ini tidak ingin berkembang ke luar negeri gitu. Padahal dia punya punya kualitas untuk itu. Kenapa sih Om sebenarnya? Homesick gitu sih lo. Ya, Papua memang banyak sekali melahirkan pemain-pemain Top sampai sekarang. Tergantung, saya kira mungkin tergantung dari pribadi. masing-masing. Nah, mungkin mereka rasa homesick, menurut saya mungkin homesick. Karena biasa tinggal sama-sama, tidak merantau ya. Kalau saya dari SMP udah jauh loh, ya akhirnya suka sendiri terus. Sampai sekarang tidak pernah juga ke kampung gitu kan. Masih di luar terus. Kalau mereka kan mungkin kebersamaan ini akhirnya jadi menyatu. Mungkin itu. Itu ya Om ya. Ya, dan di kesempatan ini saya boleh katakan orang bisa bilang Boa Salosa itu bagus, menurut saya bagus karena saya yang melatih dia. Ya. Oke. Dari 60 pemain seleksi termasuk Boas, saya milih dia. Ruli milih. Saya melatih Prapon Papua. Kemudian saya tunjuk dia sebagai kapten juga waktu itu. Dan bawa tim PON Papua juara bersama di Palembang. Jadi saya membentuk karakter dia. Iya. Ya, Luar biasa ya. ya melatih dia 1,5 tahun. 1,5 tahun, wah luar biasa. Termasuk Boa Salosa, Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi. Eranya dia lah ya pokoknya. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin ya ada pesan gitu Om buat pemain Papua yang yang ingin berkarir juga maksudnya. Karena kan ya kayak Om akhirnya sukses karena berani keluar. Kan banyak juga yang tidak berani keluar Om. Ya, saya
untuk anak-anak di Papua, kesempatan buat kamu banyak, kamu bisa dapatkan. Asal satu, jangan minder, harus percaya diri. Tuh. Itu yang Harus sangat percaya penting. diri Susah, karena jangan minder. nggak ada siapa yang minder. Gue di sini nggak minder Tadi ya. ngeliat Carla Bio minder. Enggak, Oh enggak. nggak minder ya. Soalnya kita kan Dia bisa main bola, kamu enggak ya? beda niche-nya beda, dong. beda, Kalau oke. diambil semua, kayak Raya lah Seserika, iya, pemain iya, bola iya. jadi presenter. Banyak ya, 1,5 sekali main loh. Iya, sekolahnya banyak banget ya. Tapi nih Om, Ruli tadi sempat di Pelita Jaya ya. Iya. Ini pernah melatih atau bermain dengan Mario Kempes legenda Argentina gitu. Tapi kalau menurut Om sendiri, Ruli Mario Kempes ini seperti apa orangnya? Ya, Mario Kempes ini kan Legend. dia pemain dunia, kelasnya jauh sama kita. Dia punya karakter, terus dia orangnya apa ya? Respect. Respect ya. Ya. Sampai pernah dia katakan sama kita, siapapun orang itu kamu harus menghargai, harus hormat. Betul, betul. Oh, sempat kasih pesan itu. Ya, dia pesan gitu. Oke. Karena dia lihat anak-anak waktu itu di Pelita, mereka itu sama yang senior-senior tidak begitu, bukan senior. Yang di atas umur dia tidak hormat. Ya. Itu yang dia bilang. Jadi harus respect. Oke. Kalau menurut saya benar juga, kalau kebanyakan orang-orang di Indonesia, kita lihat kalau kita waktu di sekolah aja, sama guru kita di sekolah hormat. Tapi kalau udah di luar udah tidak hormat lagi. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi dia bilang itu yang respect sangat penting sekali. Itu yang harus dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul, betul, betul. Pelajaran lain mungkin Om yang didapat ketika bermain sama pemain-pemain dunia gitu, yang akhirnya Om dapat apa sih? Ya dia Disiplin yang kah? sama Roger Milla. Ya, ada Kalau sama Roger Milla dia bilang harus menikmati pertandingan itu. permainan. Ya. Sama juga dengan Mabuang Kesak. Karena ini ada pemain-pemain yang ikut Piala Dunia. Piala dunia betul sekali. Mario Kempes dari Argentina, Ya. yang bawa Argentina juara tahun 78. Kalau Mabuang Kesak dan Roger Milla tahun 90 dia salah. 90 di Los Angeles. Luar biasa ya, main-main dulu merasakan bareng main sama pemain-pemain timnas luar negeri loh. Piala dunia, Om Ruli sendiri gagal terus Piala dunia. Ya tapi saya juga bangga mungkin di kesempatan ini. Saya pernah juga main di Stadion Senayan, GBK, Ya. lawan Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, kapten timnas Brasil tahun 70, sama Pele. Ya. Johan Neskens, pernah juga. Wim Westerwelle. Terus Johan Cruyff pernah Wah, juga. Johan Cruyff ya. Luar biasa banget Ya. tuh. Legenda-legenda Ya, semua ya. tuh zaman dulu. Ya, terus pernah kita lawan juga AC Milan waktu itu kan datang Maldini, Baresi, ya. Iya. Tapi Om Ruli ini ngomongin Brazil ya, dia pernah ke Brazil juga loh. Ya. Saya udah pernah belum? Belum pernah ke Wah, Brazil. ini Om Ruli Berapa di- lama tuh Om di Brazil? Di Dalam rangka Brasil, apa ya? Di Brasil hampir 6 bulan. 6 bulan. Bulan lah. Tahun 79 sampai 80. Wah, lama juga ya. Ngapain Om di sana? Ya, 3 bulan di Rio de Janeiro, 3 bulan di Brasilia. Brasilia sekarang ibu kotanya. Iya. Fokus ngapain di situ Om? Kita di sana latihan. Ya. Latihan. Kita bisa keliling ke Sao Paulo, Belo Horizon, Belém, dan sempat juga kita sampai ke Suriname. Nggak ketemu Ronaldinho dulu Om sana. Ya, Nggak ketemu Ronaldinho. Ronaldinho masih kecil. Kecil ya. Zaman Kali itu masih, Om temukan juga kali kan, kamu bakal jadi pemain bakat nih gitu. zaman itu masih Zico, Socrates. Oh iya iya. Karena kita ke Flamingo, Flamingo itu kan di Rio de Janeiro. Banyak Itu main masuk top ke tuh ya. Flamingo itu gambar Zico besar Oh sana. Zico. Kalau Socrates itu di Sao Paulo. Sao Paulo. Dulu bisa bahasa Brazil Om? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Karena Karena 6 6 bulan. bulan. 6 bulan Udah lama. lupa lama loh. Udah lupa. Seperti bom dia, selamat pagi, Bom to dia. the bank, apa kabar? Seru ya selama 6 bulan. 6 bulan, lama juga Di ya. Brazil gitu. Terus selama di Brazil yang Om sampai ingat sekarang tuh apa nih? Kejadian apa di situ? Ya, yang paling ingat kita pernah sana sampai ke Stadion Maracana. Oh Maracana. Bisa di sana nonton. Bareng siapa ya dulu Om? Saya
Bambang Nurdiansyah, Banur, David Sulaksmono, David Sulsmono, Mundari Karya, dari karya. banyak ada yang udah meninggal juga, Iya. Didi Darmadi, Dede dia. nggak? Oh, banyak ya berarti ya. Banyak juga sama. Dan sampai ke ada di Rio de Janeiro ada patung Ya. Yesus di atas sampai naik Sampai ke ke atas. atas. Oh, luar biasa. Waduh. Makanannya enak Om di Enak situ? ya? Enak. Enak ya? Apa makanan yang... Stick. Oh, steak. umum ya? Beda aja steak sini sama di sana apa beda? Beda ya? Di sini dikit sana besar. Oh, itu. Porsinya ya, Porsinya lebih banyak ya. lebih Iya banyak. sih. Ya porsi buktinya banyak. kita di sana badan kita jadi Lebih besar. besar. Begitu balik ke sini kecil lagi. Karena makannya ini ya. Makanya steak tahu daging. tempe kali mungkin. Iya. Itu Om ke Brazil, satu sudah menikah atau belum? Belum. Belum. Oh, Itu dalam Saya- rangka apa sih ada- belum? TC? Ya, kita tes sana. Saya waktu itu masih kuliah di UKI. Oh, masih oke. Jadi, kuliah. ya, jadi termasuk Dedi Rifah yang punya TV. Oh, oke. Nah, saya ke sana balik lagi, udah kuliah tapi terus dari situ tidak kuliah lagi, udah main bola terus. Oh. Dulu ada dapat kenalan, kayak kan Brazil 6 bulan nih belum menikah. Dulu sempat ada kenalan nggak Om di situ? Ya kita selama main sana pastilah, karena 6 bulan ya. No. Sampai kita juga Maksud bisa ada alami pesta di sana itu karnaval. Ya pasti karena ketemu karnaval. lah beberapa Ya. tengah cewek cowok Iya. gitu. Maksudnya saya nih ketemu cewek nggak? Oh, kenalan nggak? Di sana sempet gitu. Tapi kenalan, tapi mungkin jodohnya bukan di situ. Iya, betul. Gitu. Tapi ini dia yang menarik adalah pernah ke Suriname. Nah, Suriname itu kan banyak ya, orang bahasa itu. Jawa ya. Orang Om, ya? bahasa Jawa Suriname. Banyak sekali orang Jawa sana, mungkin zaman Belanda dulu ya. Iya, karena Kita banyak di orang sana. Jawa. Kita diundang sana buat kita uji coba, bukan uji coba, mau pertandingan lawan tim nasional Suriname. Kita sampai sana baru latihan berapa kali, ada tembak-tembakan. Iya. Akhirnya kita batal main. Akhirnya kita diundang sama orang-orang Jawa. Indonesia yang ada di sana. Ternyata orang-orang Jawa banyak. Tapi bahasa Jawa dong? Ya mereka bahasa Jawa campur-campur bahasa Inggris, bahasa Gimana tuh? Belanda. Ya seperti tomorrow melaku-melaku. Di sana itu mereka kalau kalau pakai bahasa Inggris saya nggak tahu. Lu Bahasa ngerti Jawa, bahasa Jawa tahu. Iya, lu ngerti nggak tadi? Tomorrow melaku-melaku. Nggak tahu gua. Melaku-melaku tuh artinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, besok jalan-jalan. Iya. Gue kalau ke situ ke Suriname ya, Iya. mau diletak beberapa bulan juga gue nggak ngerti bahasa Jawa masalahnya. Makanya kalau ke Suriname, kalau orang Jawa tuh aman. Aman. Masih bahasa Jawa gitu. Tapi dia bahasa Jawanya halus bahasa ya? Jawa yang Iya. Halus malah anak-anak yang bisa bahasa Jawa aja juga Nggak bisa di juga. sini nggak ada. Om Ruli ternyata dari sepak bola keliling-keliling dunia ya. Iya. Kemana aja udah. Ya lumayan bisa ke sana. Eropa juga kita ini Kemana aja tuh? ke Prancis, Oh, oke. ke Jerman, ke Belanda. Saya juga sampai ke Fiji ya. Tahu Fiji? Fiji di bawah Hawaii itu Fiji, Di mana itu? Ya Fiji? Fiji tahu. Fiji. Fiji. Pasifik. Pas iya. Oh. Fiji, Selandia Baru, Pokoknya Oh, itu daerah-daerah pantai-pantai situ bagus dah di ya. sana dari deh. sana. Terus Australia. Oh, luar biasa. Jauh ya. Itu karena ikut bola. Karena bola ya. Pra-piala dunia. Iya, Tapi 3 bicara, kali. Om bicara, kan berkeliling semua nih, melawan tim-tim luar negeri ya kan. Tim yang paling kuat menurut Om negara mana sih? Ya Brasil lah. Brasil. Berhasil ya. Tapi kita belum pernah main sama Belum dia pernah main. kan. Kayaknya pernah dilawan sama Om gitu. Yang pernah dilawan tim mana yang paling kuat? Ya kalau kita ASEAN ini kan ya Korea, Jepang ya. Korea, Dari Jepang, dulu belum pernah kita menang. Korea Jepang belum pernah menang gitu ya? Ya. Kalau Jepang dulu kita masih bisa menang, tapi sekarang udah tidak bisa. tidak bisa. Kalau Korea dari dulu tidak pernah. Pada saat Om dulu main, siapa pemain paling top? Paling bagus? Gimana? Di timnas? Timnas mana? Indonesia dong. Oh, Oh, Om Ruli sendiri. Saya sendiri katanya. Saya sendiri. Dia nggak mau jawab ya, saya sendiri. jadi kalau kita kan senior kita ya bagus-bagus. Iya. Kita kan habis jadi. Siapa dulu? tuh? Saya dulu sukanya Roni Patinasani, almarhum Oke. Ristianto. Itu yang banyak memberikan masukan-masukan. Karena saya ikut sama mereka di Warna Agung, di tim nasionalnya juga gitu. Tuh, bisa cerita Om, dapatkan emas itu gimana tuh? Karena ini satu-satunya dan udah nggak pernah lagi kita dapat emas. Ya, mungkin tahun 87 itu adalah emas pertama di SEA Games. Dari kita ikut dari tahun 77, 79, 81, 87 baru emas. Itu adalah apa ya? Rasa kebanggaan sekali. Karena baru pertama kali Indonesia bisa menyumbangkan emas
di cabang sepak bola. Waktu itu kita bisa juara karena kebersamaan, Oke, kebersamaan. karena pelatihnya juga Om Berce Martola, almarhum. Ada Sarman juga, Penggabean juga almarhum, dan Bang Sultan Harahara. Ya. Itu yang membuat kita bisa juara itu karena kebersamaan itu Ya, aja. Oke. kebersamaan betul. Itu rahasianya Om ya, Ya. kebersamaan. Tadi kan Om Ruli nggak pernah masuk pemain cadangan ya, nggak pernah juga dapat kartu kuning. Berarti Om baik juga nih nggak pernah tackle lawan nih. Ya saya Cara mainnya bersih berarti. saya main bola saya tapi ambil bola. Oh, Tapi bersih ya. Bersih. Saya gelandang, tapi saya tackle. Saya suka tackle, tapi tidak pernah mau mencederai Jurus kasar lawan. ya. oke. Karena saya main bola kan menikmati, Ya. gitu. Itu yang kalau kita tujuannya positif akan positif gitu. Ya. Kala itu siapa yang jadi idola Om sendiri main sepak bola? Roni Patinasrani, Indonesia. Kalau luar negeri dong? Johan Cruyff. John Cruyff. Oh, pantas loh. Oh, mantap. Saya Berarti senang dia karena saya pernah nonton filmnya nomor 14 dan saya pernah main sama dia di Senayan juga. Oh. Sampai sekarang ada fotonya sama dia. tanda tangan dong ada dong. Tidak cuma waktu itu kan belum ada kan, ini cuma foto aja. Foto aja ya. Johan Cruyff, Johan nomor Cruyff, 14. Jadi itu saya kalau main bola, saya harus pakai nomor 14. Pantes nomor 14 gara-gara John Cruyff itu. Ya, Kira ada arti lain dengan nomor 14 itu? tidak, Johan Cruyff. Karena saya senang gerakannya, main bolanya. Om Ruli juga pernah dinobatkan jadi pemain gelandang terbaik ya di timnas. Saya Ya? pernah dapat gelandang terbaik. Waktu pertandingan antara Fiji, terus saya diserahkan. Dan saya juga pernah dapat pemain terbaik waktu Galatama. Wow, Waktu di Pelita Jaya. prestasinya banyak ya Om Ruli. Banyak ya. Banyak sekali ya. Itu dia. Berjuang dari kecil soalnya. Umur berapa dulu Om tadi? Sorry Om. Ya, 13. ya kalau SD di ya, SD ya? dari Papua dari kecil udah main Kecil bola. udah. Udah. Cuma dari SMP saya udah menonjol. Dulu kalau Om Ruli lihat nih ya, melihat timnas waktu itu dan menjadi gelandang terbaik tim nasional saat itu di SEA Games tahun 1985 gitu. 87. Gimana? Iya, 87. 87 ya? Oke, perasaan gimana nih? Bisa kayak melihat timnas ini sebagai apa gitu pas ketika udah masuk? Yang tadi saya bilang, karena kita baik di lapangan maupun di luar itu kebersamaannya sangat bagus sekali. Sehingga itu bisa membawa kita dalam bertanding itu Ya. aura positifnya ada. Dan di samping itu juga kita punya pelatih itu, Om Berce itu, kita sampai namain dia pendeta karena orangnya jujur. Itu yang membuat kita jadi timnya jadi happy terus, enjoy terus. Itu yang buat kita dalam permainan itu rasa kebersamaannya itu yang membuat sehingga kita bisa menjadi juara. Kalau selama berkarir sepak bola nih Om, Om Ruli udah lama banget ya. Bahkan sekarang nggak mau lepas dari sepak bola, masih aktif juga loh main bola. Satu tim kita nih. Nih, Bojonggede All Star. Bojonggede. Iya, kita satu tim nih. Nah, ini Om Ruli ini jago banget main emang. Nah Om, kesan dan kesan selama menjadi sepak bola apa sih Om? Pahit manisnya menurut Om? Ya, pahit manis ya. Kalau kita lagi kalah pasti Hujat. dihujat ya. Oh dulu pun sama berarti Om ya? Ya sama juga tapi Bedanya sekarang ada media tapi saya sosial. belum pernah begitu tapi paling cuma ya. Oke. Tapi kalau kita lagi menang ya pasti dia akan diingat terus. Ya. Dan saya sangat bangga di usia yang udah begini Udah. Sekarang udah Om? masih muda. Masih muda. Udah ya, jiwanya tetap muda. Jiwanya tetap muda main bola loh. Baru Mantap. 65 tahun. Oh, oke. Ya. Ibu Presiden salah satu yang senang saya Oke. waktu main. Begitu juga. Jadi itu rasa kebanggaan di usia begini masih ada yang peduli. Iya. Saya luar senang. biasa. Betul. Om, ini mungkin kita cerita sedikit tentang aktivitas sekarang. Jadi Ya. Om Ruli ini jadi di Menpora juga sekarang Om sebagai Om. Ya saya sekarang di Bersama Menpora juga kan? karena Bapak Menteri, Ya. Pak Jadi staf ahli juga ya? Jamaludin. Saya di staf khusus, Tersus, oke. bantu sama Pak Nigara situ. Ya kita membantu Pak Menteri lah. Kemarin sempat viral loh. Kenapa? Jadi Viralnya? dipanggil Pak Presiden Oke. di Stadion Lukas NMB waktu Peluncuran Papua Football Academy.
Terus rame di media sosial, Om Ruli dipanggil Pak Presiden. Seneng banget. Gimana Om ceritanya Om tuh? Ya, jadi Pak Presiden pas peluncuran, saya sama anak-anak Papua Futsal ini kan lagi baris. Jadi Pak Presiden sebutkan nama-nama pemain Persipura. Iya. Ada Yohanes Auri, Timo Kapisa, Boa Salosa segala. Sebut saya punya nama. Ruli Nerem. Terus mungkin Pak Menteri yang bicara, Pak Menpora, ada Pak Ruli di samping. Soalnya situ ada Bahlil juga. Pak Menteri ini juga, Bahlil juga saya kenal baik. Iya. Ada Pak Ruli di sini. Udah langsung Pak Presiden panggil. Pak Ruli ada? Panggil Presiden. Panggil, langsung saya lari. Saya kira di depan, tidak, Pak Ruli di samping saya. Jadi selama Pak Presiden pidato, kalau saya di samping itu sampai selesai. Sampai selesai. Pegang-pegang nggak apa-apa lah ya. Rasanya tuh Om, rasanya gimana Ada tuh? rasa pegang. Ya itu yang saya bilang, saya rasa bangga. Di usia yang muda ini, ada yang masih ingat. Itu kan nggak mungkin karena apa ya? Mungkin kita bisa menghibur. Kalau saya mungkin kita bisa menghibur, jadi mereka akan ingat selalu. Kalau kita main kasar hantam-hantam orang tidak akan ingat. Ya, tapi kalau kita bisa menghibur orang, Main itu bagus. mereka akan pasti akan ingat ya. Begitu Pak Presiden bicara, ibunya dari belakang dengar, saya juga dengar. Saya juga suka sama Pak Ruli. Ya udah langsung dia bilang kan. Makin itu dari girang ibu dong juga. ya. Iya. Tapi menurut pendapat Om Ruli nih tentang adanya sepak bola timnas putri gitu. Tadi kan kita Lu pernah melatih juga nih? Iya kan. Pernah Tadi melatih karena Bio juga sempat cerita sama Om Ruli gitu. Ini seperti apa gitu. Kita Perkembangannya berarti- gimana sih Om? Iya, pemain Kalau timnas Om Ruli putri saat melihatnya? ini. Ya, sepak bola wanita itu dia punya prospek ke depannya. Iya. Banyak pemain-pemain kita yang bagus. Cuma selama kompetisi belum ada, ini yang jadi masalah. Saya pernah menangani tim nasional hampir 4 tahun. Nah, sekarang pemain-pemain itu yang di tim senior, situ ada Carla, Ya. ada termasuk Salika yang sekarang juga main di luar di Italia. Roma. Ya, ada Jahra juga gitu. Tapi sebelum itu saya melatih senior, kemudian melatih umur 14. Dari umur 14 saya melatih 16, kemudian senior terakhir saya melatih SEA Games yang di Filipina. Ini pemain bagus-bagus punya Westuma itu. Selama belum ada kompetisi, ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Karena nyari pemain ini susah, bukan seperti laki-laki yang punya klub, punya wadah, mereka bisa main di sana, bisa. Ini kan tidak ada. Jadi kalau mau main, kita harus melalui telepon. Ya. Kecuali ada kompetisi, ada turnamen, baru datang lihat ada pemain bagus, baru kita ambil. Oke. Wah, itu ya berarti Om ya pesannya. Ya, ini yang masalah. Tapi punya prospek ke depan ada. Berarti kompetisi ya jadi kata kuncinya. Harusnya kompetisi. Kompetisi. Sampai saat ini belum berjalan ya Om ya. Wah, sangat emang disayangkan seperti tadi Carlo Bio juga ya kan bilang. Kompetisi yang harus bergulir, mau nggak mau gitu. Betul. Kita nggak ada yang tahu banyak loh yang banyak bisa main bola tapi belum ketahuan. Kayak Sesani jago sebenarnya. Jago dia Om. Kan kita bilang ada main di luar kan? Iya. Ada Salika di luar, ada Jahra, ada juga yang main di Australia, ya kan? Ada yang main di Australia. Jadi ini punya kesempatan sama dengan seperti laki-laki. Laki-laki ya. Wah, luar biasa ya. Om, tapi bicara sepak bola Papua nih kan nggak ada habisnya ya Om, talenta Papua ya. Sebenarnya kalau Om lihat sendiri apa sih yang membuat talenta Papua ini nggak akan ada habis-habisnya? Bahkan disebut jadi Brazil Indonesia gitu kan. Mirip dengan Brazil pemain-pemainnya kan. Ya mungkin karena Bakat alam kah? Saya kira karena alam. Kita bisa bilang Papua banyak bakat, tapi lapangan apa sarana di sana tidak ada. Tapi banyak pemain di sana. Cuma mereka di sana itu masih berlatih sendiri-sendiri. Nah ini yang jadi. Tapi dengan zaman sekarang udah mulai banyak SSB. Nanti ke depannya Papua akan lebih bagus lagi. Bagus lagi ya. Apalagi sekarang di Papua sudah ada Papua Football Academy, punya wadah, khusus ini untuk orang-orang Papua, Iya. umur 13 tahun. Dipungut biaya nggak tuh?
buat di Timika. Ini langsung dari Freeport. Semua biaya. Ditanggung. Mereka juga bukan main bola aja, tapi sekolah juga di situ. Oke. Tanggung. Dari situ membentuk karakter terutama. Yang kekurangan orang Papua selama ini semua ada di situ. Jadi minder, orang Papua minder di sana juga akan dilatih. Homesick semua. juga ya. Homesick semua. Oke. Oh, boleh dong kasih motivasi buat generasi muda ini agar bisa berjuang di sepak bola dan sukses seperti Om Ruli. Nere ini. Kisi-kisinya Motivasinya, apa sih? kisi-kisinya Iya, apa rahasianya nih apa ya? yang harus dipegang? Iya, disiplin kah atau apakah ya kan yang Ya Om kalau saya selalu- bilang motivasi, kalau zaman sekarang semua udah ada, semua tersedia. Iya. Ya, sekarang tergantung dari individu mau maju apa tidak. Jadi di sini harus ada punya kemauan, harus disiplin dan kerja keras. Jangan terlalu besar kepala. Ya, saya kira itu aja. Karena banyak pemain-pemain sekarang kan begitu cepat naik dan cepat jatuh. Betul. Itu ya Om ya berarti Ya, ya, itu aja. motivasinya. Kalau untuk timnas sendiri Om yang sekarang mungkin pesan dan harapannya. Ya, Ini kan lagi sekarang lagi dengan hijau. pelatih Sintayong, ya, ini kesempatan untuk anak-anak muda. Ini kesempatan untuk mereka buktikan bahwa sepak bola bisa bersinar ke depan tergantung pada mereka. Karena di pundak mereka akan membawa sepak bola Indonesia yang baik. Ya, pesan yang sangat luar biasa ya. Iya, betul saya. sekali, Aziz. Dan ini semoga terbaik buat juga untuk Om Ruli ya. Betul. Di adanya jalan sekarang dan diberikan selalu kesehatan ya, semakin banyak pokoknya untuk menelurkan generasi muda. Amin. Ya, Om Ruli kan punya apa ya, kayak tipe-tipe oh ini anak bisa nih, insting yang iya. bagus gitu Insting yang untuk bagus untuk jadi pemain. Ini bagus nih, Iya. bagus nih ya. Termasuk Betul, Boas betul. kan Om Ruli juga yang lihat ternyata. ya, jadi bisa ini semoga ya Om Ruli selalu sehat, nanti ke depan bisa menciptakan pemain-pemain bola yang bagus untuk melihat, membantu Amin. mereka mengeluarkan gitu Amin. potensi dari Amin, mereka ya. Amin. Om Ruli ini pernah jadi model juga loh. Wah, model mana nih? Model jersey timnas. Kemarin kaos timnas Timnas ya? Mills Iya. sama Jadi bisa Rivel, jadi model nantinya. Bisa jadi model ya? Yes. ya sama Rivelino, Robi Darwis ya. sama Robi Darwis. Iya. Itu Ya yang dapat mudah-mudahan gratis. lah karirnya makin meluas ya. Amin. Walaupun maksudnya sudah berusia sekarang berumur Ya, ya, ya. paling tidak tetap masih aktif untuk melahirkan pemain-pemain nasional Indonesia buat generasi selanjutnya Om. Terima kasih banyak Om sudah hadir Terima ke sini kasih Om. untuk waktunya Betul ya. sekali udah banyak bercerita. Sebenarnya masih pengen banyak cerita loh ngobrol Masih sama Om Ruli. banyak. Tapi waktu juga yang memisahkan kita nih. Tapi Om hari ini libur kerjanya? Saya mau ke nonton timnas main. Oh, tim hari ini main U17. Oh, iya. Om selalu support selalu dia. Selalu ya. Oke, Tetap kalau cinta gitu bola. Om, terima kasih banyak buat Mitra Olahraga. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe di YouTube Lensa Olahraga dan juga follow Instagram di lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu, Saya Sarika pamit dan juga Aziz dan Om Ruli Nere. Romri Linere ya. Pamit undur diri dulu Mitra Olahraga. Saksikan terus Lensor Podcast dan bakalan seru lagi ada pelaku olahraga yang sharing tentang kisah dan Betul. karirnya di sini. Karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Yeay.